Refleksi terbimbing modul 1.4.A.6.1 oleh Nining Margi Budi Rahayu, CGP Angkatan 3, Kabupaten Klaten. Modul 1.4A.6.1 mengenai budaya positif di sekolah. Tujuan pembelajaran khusus ini yaitu CGP dapat melakukan refleksi terkait pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. CGP juga dapat merumuskan hal apa yang perlu ditingkatkan dalam dirinya untuk menerapkan budaya positif di kelas, dan CGP dapat menerapkan budaya positif di kelas. Refleksi dan evaluasi diri mengenai pemahaman tentang budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid serta rencana penerapan budaya positif di kelas. CGP diharapkan dapat melakukan refleksi terkait pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas. Sejauh mana pemahaman saya mengenai konsep-konsep ini, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang ketat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Hal ini sering disebut dengan motivasi internal. Andaikan kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita harus mempunyai motivasi eksternal, yaitu bantuan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, ketiga adalah sebagai teman, keempat sebagai motivator atau pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pertama yaitu untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Dan kebutuhan yang kelima kekuasaan atau biasa sering disebut dengan power. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini adalah menciptakan budaya ke arah yang positif terhadap diri seseorang. Restitusi ini digambarkan dengan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanamkan keyakinan pada diri murid. Ada banyak hal yang saya pelajari dalam modul ini, terutama terkait posisi kontrol saya saat siswa mengalami masalah dan bagaimana saya bisa memahami kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa. Pengalaman saya dalam menerapkan materi ini adalah saya sering menempatkan diri saya dalam posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari materi ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, dan validasi tindakan saya adalah lebih ke validasi tindakan yang salah. Saat itu ada siswa yang membuli temannya, dan saya menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal itu. Perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah dalam membangun budaya positif. Saya berusaha memahami kebutuhan dasar siswa dan memahami posisi kontrol yang saya lakukan saat ada siswa mengalami masalah.
Materi pada modul 1.4.A.61 ini sangat penting dipelajari oleh seorang guru karena dengan memahami posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar murid, keyakinan kelas, kita akan mudah membangun budaya positif di dalam sekolah. Untuk bisa membuat dampak positif di sekolah, saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dari materi-materi ini. Saya juga akan berbagi dengan rekan-rekan guru sehingga akan lebih mudah untuk mengenali diri siswa dan membangun budaya positif di sekolah dan bisa menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain konsep-konsep ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membuat catatan kecil mengenai masing-masing siswa, sehingga kita dapat mengenal kepribadian siswa, mengenal gaya belajar dan lingkungan keluarga serta sosial masing-masing siswa. Langkah-langkah yang akan saya lakukan jika saya kembali ke sekolah setelah mengikuti sesi ini adalah mengenal dan mempelajari motivasi siswa, mempelajari kebutuhan siswa, melihat posisi kontrol diri saya saat menyelesaikan masalah, serta berbagi ilmu dengan rekan guru. Ayo bergerak bersama, kita bisa. Terima kasih.